Apa penyebab datangnya musibah? Ini ayat Qur'annya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, jika kami Allah ingin merusak, menghancurkan suatu negara, suatu daerah, maka kami perintahkan para pembesarnya, mutrafiha, para elitnya, penggede-penggedenya, tokoh-tokohnya, bisa orang-orang kayanya, pengusahanya, pejabat-pejabatnya, orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam mengendalikan pemerintahan. Mereka kami perintahkan untuk beriman dan bertakwa kepada kami. Kami perintahkan untuk patuh kepada kami, tapi mereka malah berbuat kerusakan. Mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Maka berlakulah ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Dari ayat ini kita tahu para jamaah, yang menyebabkan datangnya musibah dan kehancuran itu para tokoh, para elit. Tenang, dudu sampean sing kroco-kroco. Sampean ini uripe cuma pelengkap penderita, Pak. Aman. Loh iya, penyebab datangnya musibah itu para pembesar, para penggede, para tokoh yang gak mau manut tatanane Gusti Allah. Disuruh manut tatanane Allah, fafasaqu fiha, mereka berbuat kerusakan, mereka melakukan pelanggaran, mereka melakukan penyimpangan. Maka berlakulah ketentuan kami, berlakulah ketentuan Allah, kemudian dihancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maaf ya, saya nggak nakut-nakuti, ke depan Indonesia bisa jadi lebih barokah, tapi bisa jadi hancur sehancur-hancurnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nggak nakut-nakuti kok. Masa iya sih Indonesia ke depan bisa hancur sehancur-hancurnya? Nggak ada jaminan kalau Indonesia ini akan abadi di muka bumi. Nggak ada jaminan kok. Cari ayat Qur'annya, cari hadis nabinya, jaminan bahwa Indonesia akan selalu ada di muka bumi ini, jaminan bahwa Indonesia akan selalu ada di permukaan dunia ini, nggak ada jaminan kok. Halo? Loh, saya nggak nakut-nakuti. Kita tahu dalam sejarah ya, dulu ada gini, tidak ada satu negara pun yang abadi di dunia ini. Dulu ada negara Yunani kuat banget, Yunani kuno habis, selesai. Romawi kuat, perkasa, jajahannya luas, seakan tak terkalahkan waktu itu. Sekarang tinggal cerita, betul? Uni Soviet, negara superpower, adidaya, ditakuti oleh dunia. Uni Soviet, negara yang sebesar itu, sekuat itu, sekarang udah hancur berkeping-keping. Kita juga punya sejarah. Dulu ada Pajajaran, kerajaan besar. Sekarang kan tinggal cerita. Ada Sriwijaya, pusatnya di Palembang, Sumatera Selatan, kerajaan besar, tentaranya kuat, wilayahnya luas. Sekarang tinggal cerita, udah nggak ada. Kita juga punya Majapahit tuh, pusatnya di Trowulan, Mojokerto sana. Wilayah kerajaan Majapahit itu jauh lebih luas daripada wilayah NKRI. Tentaranya hebat, wilayahnya luas. Kerajaan sebesar Majapahit itu pun sekarang tinggal cerita. Kok kita wedi loh sampai? Ini namanya sejarah. Sejarah itu aslinya kan bahasa Arab, syajarah. Nah ilatmu yang ngomong syajarah, angel sejarah.
asline bahasa Arab syajarah itu artinya pohon. Pohon itu bahasa Inggrisnya the weed. Pohon apapun itu pasti mengalami 3 fase: tunas, puncak, terakhir tumbang. Wit apa wae? Tukul, metit, ambruk, pasti bom, pring, tunggak. Jadi ada masa kebangkitan, ada masa kejayaan, ada masa kehancuran. Mbok ketok gak paham lho dijak ngomong ini. Nah ini tugas kita bersama loh untuk menjaga Indonesia, maksud saya seperti itu. Nah supaya barokah, amanu. Nomor 1 itu saya uraikan dulu, nanti poinnya ada 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa harus 10? Ini saya ambil dari filosofi tembang Jawa yang saya yakin panjenengan semua hafal, karena alhamdulillah tembang-tembang Jawa karya dari para wali itu sekarang dipopulerkan kembali, diviralkan kembali oleh majelis-majelis sholawat, khususnya Az-Zahir. Luar biasa, tepuk tangan untuk Az-Zahir. Itu tembang yang penuh filosofi, tembang yang penuh nilai edukasi luar biasa. Salah satunya Lir-Lir. Tembang Lir-Lir itu diakhiri dengan kalimat istimewa, do sura o sura hore. Itu aslinya gitu, do sura o sura hore. Ana sing sura hiyo, do sura o sura hiyo, do sura o sura hore. Ini filosofinya luar biasa. Tembang Lir-Lir ini diakhiri dengan kalimat do sura o sura hore. Sura hore ini simbol kebahagiaan, simbol kegembiraan, bahwa hidup kita harus berakhir dengan bahagia. Hidup kita ini harus berakhir dengan sura hore, jangan cuma awe-awe. Sura hore itu berarti bertepuk tangan. Kalau awe-awe bertepuk sebelah. Ayo nyaut sayang, biar aku agak semangat dikit gitu loh. Sura hore itu gembira, bahagia, karena sura hore itu bertepuk tangan. Jangan cuma awe-awe. Kalau awe-awe bertepuk sebelah. Ayo pilih awe-awe apa pilih sura hore? Pilih awe-awe apa pilih sura hore? Oke, saya ulang. Kalau awe-awe itu bertepuk sebelah tangan. Awe-awe itu gini. Kalau sura hore bertepuk tangan. Bahasa Inggrisnya the keplok. Orang tepuk tangan, orang keplok, itu pasti kedua tangannya beradu. Kalau kedua tangan bertemu, berkumpullah 10 jari. Sehingga sura hore, simbol gembira dan bahagia. Kalau awe-awe itu bertepuk sebelah tangan, kayak mencintai orang yang sudah mencintai orang lain. Air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikai yatin rokok. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Itu kalau awe-awe. Maka tembang Lir-Lir itu diakhiri dengan sura hore. Hidup kita harus diakhiri dengan gembira, bahagia. Fid dunya hasanah, bahagia. Wa fil akhirati hasanah, bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perjalanan hidup manusia. Awalnya kan Lir-Ilir, Lir-Ilir, tandure. Sapa loyo-loyo? Royo-royo kok loyo-loyo? Tak
tak sengguh pengantin anyar. Udah sampai situ dulu. Ler iki uang lek isek enom. Kalau masih muda, anak-anak muda ini ya hidupnya ya kayak ilir itu kipas itu ilir. Nah ilir itu kipas, lah kipas itu ilir itu kipas, lah kipas itu ayo edan bareng ayo. Nah ilir itu kipas itu oke, matur suwun. Ilir itu kan wes rumah toh gerakannya kan horizontal. Tuh lihat yang lagi ilir-ilir, yang lagi kipasan, gerakannya rata-rata horizontal. Ya gak ngerti horizontal ku menyamping. Ngertos apa ayu oon ngono. Kalau naik turun gerakan vertikal, kalau ke atas itu vertikal, kalau menyamping itu gerakannya Nah, orang kipasan itu rata-rata gerakannya horizontal. Lihat, orang lagi ngipasi sate, mesti gerakannya gini, horizontal, menyamping. Ono bakul sate yang ngipasi kok mengisor mendur, kisah mabul-mabul sak keleke. Ini gambaran kehidupan anak muda, koyo ilir, mondar, mobat, mosak, morak, moncat, ngalor, ngetan, maju, nibo, kalang, golong, jongkir, wes ngono penak kari nerusne. Iki gambaran kehidupan anak muda ya sik kaya ilir wipola era karo-karoan, ngalor ngidul ngetan ngulon maju mundur, mobat mabit moncat mancit morak marik mosak masik nibo tangi jongkir walik kalang kabut, sampai polai gak karo-karoan. Gak cuma mengamalkan P4 tapi P36. Pergi pagi pulang petang boyang-bayangan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis belirak beliri pelora peloro pendelak penderi perang prung perak prek perangat perut peletak peti penculat penculot perang prung penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan pajak paketan pungutan premi pulsa. Sampai subuh rantek pene. Nah yang dicari apa? Sampai polai koyo ilir gak karo-karuan, ternyata targetnya cuma dua. Satu, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, itu simbol kemapanan ekonomi, berarti urusan perut. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, tanaman yang hijau melambai-lambai kuat siap panen, ini kemapanan ekonomi, urusan perut. Dua, tak sengguh penganten anyar, semangat penganten baru, ini kelancaran reproduksi, urusan bawah perut. Loh, penganten baru itu yang fokus dipikirkan itu urusan perut apa bawahnya perut? Ini jeniusnya para wali kalau bikin kalimat tembang itu nggak asal jeplak. Jadi bikin syair tembang itu maaf-maaf gak asal jeplak, gak kok iwak bantung iwak peye. Goyang nasi padang, ini tukang goyang nasi padang ini. Loh, jadi ternyata polai koyo ilir gak karo-karuan itu yang dicari cuma dua. Satu, tandure wis sumilir tak ijo royo-royo, berarti ini urusan perut. Dua, tak sengguh penganten anyar, urusan bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Sopo ngomong buat ibu pun senang loh. Maaf ya, maaf. Anak muda itu hidupnya ya masih kayak ayam jago sebelum diingkung. Pitik jago ini sampean titeni uripe mulai metu toko kandang sampai mlebu kandang meneh yo mek urusan perut sama bawah perut. Tanduri wis sumilir tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar. Pitik jago ini mulai tangi turu melek sampai turu maneh metu toko kandang nganti mlebu kandang meneh, sing diurus yo mek loro iku, urusan perut sama bawah perut. Pokoknya gak golek panganan, godaki babon, erek-erek doro, peleter babonnya nek perlu pepet nih pager.
ya erek-erek dirayu pakai rayuan terminal tawaf ping 7 bareng babone ndobrok mekokok diunggahi celingkrik cucuk ndase cet gasak jebret rampung ning gasak medun karo gaber-gaber kae kok kaya menjiwai bar kuwi minggat wis ora mikir lho kale jagone senden pager kan jagone bocah nom iki pikirane wis ngono kuwi. Mulanya sekarang kita harus berpikir dewasa, jangan cuma ilir-ilir, kita harus jadi cah angon, naik level. Cah angon, penek no blimbing kui. Ini ada filosofi, kenapa harus blimbing? Kok bukan begini? Cah angon, penek no kates kui. Yang punya kates nggak usah ketawa. Kenapa harus blimbing yang disebutkan wong banyak buah? Nah, ini diantara filosofinya blimbing itu kan buah yang liringannya ono limo. Lah liringan limo itu apa? Kalau ditafsir bitafsiril ota'atu ilmadui, ya terserah sampean. Lima itu apa? Lima itu apa terserah sampean. Sholat maktubah 5, halo? Sholat maktubah 5 rukun Islam 5 Pancasila juga 5 balonku juga ada 5 tombol hati juga 5 ini saiki lagune viral loh Loki denger sendiri kan Beb, sholawat sekarangnya ada saya udah pernah sampaikan sampean deh sholawatan itu sama malaikat gak ditulis sholawat, ditulis derningin. Iya, makanya keren kalau diganti zikir misalnya Allah 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 Allahu Allah 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 ya Rasulullah, kan lebih keren yang paling tersinggung Mbak Rara, dikira orang seluruh Indonesia itu panggil Rara, itu yang boleh nyanyi kayak gitu Bambang. Nah sekarang 5 tombo hati, 5 liringane blimbing. Kalau kita kaitkan dengan perayaan dan syukuran kemerdekaan, itu ayatnya sering dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayat bukan hanya doa, tapi juga harus betul-betul kita amalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Yang pertama, iki 5 liringane blimbing tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ring kese omong syukur nikmat. Di awal sudah kita sampaikan, nikmat apapun kalau disyukuri pasti akan ditambah, namanya jadi barokah. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Indonesia dijadikan Allah sebagai masyarakat yang pandai bersyukur, sehingga ke depan Indonesia makin barokah. Amin Allahumma amin Allahumma. Yang kedua, wa an Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Ini liringan yang kedua. Kalau melakukan amal, kalau beramal, beraktivitas, terlebih beribadah, niatnya betul-betul berharap ridha Allah, mados ridane Gusti Allah, nyadong syafaate Kanjeng Nabi.
Kita udah baiat sama Allah tiap hari minimal 5 kali. Kita baca setiap doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini baiat kita kepada Allah. Jadi melakukan amal apapun, mari kita tata niat kita upayakan semata-mata berharap ridha Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tidak berharap apa-apa, semata-mata karena Allah, semata-mata berharap ridha Allah. Mudah-mudahan zahir mania seluruhnya dibimbing Allah, ditata Allah, dibersihkan hatinya oleh Allah dalam bermajlis kapanpun dan dimanapun, semata-mata mencari ridha Allah, semata-mata mengharap syafaat Rasulullah. Amin Allahumma. Yuk, di antara tanda orang yang iya ya, jangan khawatir, bukan hanya sarung, ini ada duit juga. Ini duitnya udah siap, bentar lagi. Di antara tanda orang yang a'mala sholihan tardah, beramalnya semata-mata berharap ridha Allah. Apa sayang? Halo? Ini buat siapa? Hah? Abang Hamzah. Abang Hamzah. Ah, buat Abang Hamzah. Sebentar sayang. Bentar. Mohon doanya Abah Hamzah, semoga saya dan suami. Loh, kamu punya suami? Semoga saya dan suami bisa haji dan umroh ke Mekah Al-Madinah. Pak Suyanto dan Mbak Binti Hani Kaliwungu Kendal. Makasih. Ini mainan apa duit tenanan ya?